Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Mutohar dari SMP Negeri 30 Projo, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LP3 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259801397. Pada hari ini Selasa tanggal 18 November 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 30 Projo pada mata pelajaran informatika kelas 9 dengan materi pembuatan web sederhana dengan Google Sheet. Berikut ini sebagai bukti identitas saya berupa KTP. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Ya, ada yang tidak berangkat? Ada satu harusnya ya, tapi yang lain kemana ini? Ada tugas atau ada sosialisasi? Ya, karena ada sosialisasi yang berbarengan dengan jadwal kita pembelajaran hari ini, ya. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Salah satu kalian menyiapkan berdoa dulu ya. Silakan disiapkan berdoa dulu. Ya, doa mulai. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pembelajaran hari ini kita akan mengenal tentang membuat website sederhana. Ya, sebelumnya ada yang tahu itu website apa sederhana? Kalian bisa membuka modul kalian, ya, tentang website sederhana. Website sederhana tadi Google Sheet ya. Kalian bisa melihat di modulnya ya. Sebelumnya kalian bisa lihat di modul kalian apa itu Google Sheet dan sebagainya. Nah, itu kita mulai dari Google Sheet. Proyektornya belum mulai. Yang belum berangkat dan ada yang tidak berangkat, nanti kenapa alasannya? Saya absen dulu di sini. Yang pertama, Ade Ayu Soraya ada? Ya. Alia Alfatunisa sedang izin tadi ya, ada itu ya. Terus Audi, izin ya. Terus Destia, izin. Faiza, izin. Gadis, izin. Kahitna, Kairil, izin ya. Terus Naila, Nilam, izin. Nurlaini, Hardian, izin. Rashid, ya, hadir. Ryan, hadir. Regina, izin. Randy, ya. Saiful, ya. Salma Arya sakit ya. Terus Salsabila izin ya. Sylvia hadir. Sri Rahayu sakit tadi ya di UKS ya. Safia izin. Teti izin tadi. Ulfa izin juga.
Urip? Izin. Vika Aulia? Bilid dan? Hadir. Yogi Nur Cahyo? Hadir. Yusuf? Yuwanda? Zakia? Izin ya. Zulfi? Izin juga. Oh, banyak yang izin tadi ya ternyata. Sudah banyak pilihan ya. Ya, terima kasih yang sudah bisa mengikuti di pembelajaran hari ini tentang pembuatan website sederhana. Jadi ya, nanti saya jelaskan tentang bagaimana pembuatan website sederhana. Ini seperti ini tentunya ya. Kita mulai dari pembuatan web sederhana yaitu dengan ini ya, seperti ini. Coba nih. Nah, membuat web sederhana ya. Kita lihat bagaimana. Nah, perjalanan website sederhana di sini adalah memahami langkah-langkah dalam membuat website sederhana dengan Google Sheets. Yaitu apa? Membuat website sederhana paling efektif dilakukan dengan menggunakan Google Sheets atau yang disediakan dari Google, bukan dari Google Slide. Ya, bedanya itu adalah Google Sheet itu adalah seperti presentasi seperti yang saya tampilkan di sini, sedangkan Google Sheet adalah website sederhana. Nah, memang dirancang khusus untuk membuat laman web tanpa perlu coding dan hasilnya dapat langsung dipublikasikan. Nah, itu untuk web. Nah, sambil kalian melihat berikutnya. Ini. Yang mana? Ya, membuat Google Sheet menggunakan akun dari Google atau Belajar ID. Kalian punya Google ID atau Belajar ID? Ada? Ada ya, tapi hanya mungkin kalian lupa password dan sebagainya. Nah, untuk solusinya kalian bisa menggunakan akun Google dari HP kalian sendiri-sendiri. Ya, nanti kalian sudah ada HP kalian siapkan HP, kalian bisa login dari komputer atau laptop yang tersedia di depan kalian. Terus caranya nanti kita bersama-sama ya. Kita aksesnya dengan mudah. Langkah yang pertama untuk membuat website yang sederhana itu seperti ini. Sebentar. Ya. Sederhana itu seperti ini. Kita mulai dari apa? Pembukaannya. Pembukaannya untuk website sederhana kita bisa mulai dengan ini, kita membuka dengan Google Chrome, ya, bisa mulai, kalian bisa melihat, bentar, kalian ikuti saya dulu, dari sini kita milih yang ini, karena saya memakai akun belajar yang ini, ya, dengan alamat, apa alamatnya? Ada nggak di situ, di modul kalian? Apa alamatnya? Google Sheets, gini ya tulisannya ya, Google Sheet. Ya ini. Nah ini tampilannya akan seperti ini. Google Sheet yang tampil adalah seperti ini ya. Tampilannya seperti ini ya. Hasilnya masuk di Google Sheet. Sebelumnya kalian harus login. Biasanya login itu posisinya ada di sini, di pojokan kanan atas. Nah akun, karena saya sudah masuk, kalian bisa memasukkan di Google akun kalian di sini. Nanti di pojokan kanan atas, nah di sini menambahkan akun, atau kalau yang sudah ada kita masukkan dengan masuk sign ya. Nanti ada petunjuk berikutnya. Sebelumnya kembali ke ini cara bagaimana mengaplikasinya atau dengan cara apa? Cara membuat dari prosesnya. Nah ini. Membuat template-nya dengan cara apa? Template-nya. Nah, template-nya itu adalah, bentar saya siapkan dulu ini. Kemana ya? Nah ini, template-nya. Kita siapkan dengan template-nya. Bentar. Nah, template-nya itu adalah klik tombol template atau tanda tambah dalam blank atau opsinya yang
paling sesuai untuk website kalian. Nah, seperti apa? Tadi, nih, seperti ini, ya. Mana tadi? Ini, tambahkan blank. Ini ya, tanda blank atau start new sheet, ya, yang disebut dengan blank sheet atau dengan menambahkan dengan menu baru, ya. Nah, selanjutnya ada setelah template, menambahkan dan mengedit halaman. Edit halaman berupa nama situs yang akan dibuat dengan format situs nama kamu. Contohnya, kalau kita ingin membuat penelitian, seperti hanya kalau kalian pernah membuat vlog, bagaimana pembuatan vlog kalian? Tentang pembuatan apa saja? Tentang bagaimana menjaga lingkungan sekolah, ya. Seperti kita sudah mendapatkan adiwiyata, contohnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, ya, memisahkan apa saja? Sampah, ya. Sampah apa? Sampah organik, plastik, dan non organik. Contohnya yang sampah organik apa? Daun. Yang non organik berarti apa? Plastik. Kita mengurangi, bukan berarti kita tidak membolehkan, tapi kita mengurangi. Terus kalau yang kemarin kita sudah punya kesepakatan, yaitu apa? Membawa pulang sampah yang dihasilkan dari kita sendiri. Membawa sampah dari kelas kita, seperti dari plastik dan sebagainya, kertas, dan hasil apa saja yang akan kita buang itu adalah dari sampah-sampah yang tidak diperbolehkan di sekolahan. Ya, itu seperti plastik dan sebagainya. Nah, terus untuk menambahkan dan mengedit halaman, di sini kita memberi nama situs yang akan dibuat dengan format situs nama kalian atau kamu, ya. Terus berikutnya mengkonsumsisasi. Maksudnya bagaimana? Mendesain web dengan sesuai harapan kita. Ini seperti ini tampilannya, desainnya. Mungkin kalian bisa menambahkan dengan gambar, buat dengan desain yang menarik, pilih tema, warna, dan font sesuai representasi kita. Kita coba ya, kita coba dari mulai blank password di sini, blank sheet ya. Kita mulai dari sini ya, masukkan judulnya ya, seperti tadi apa? Judulnya tentang apa? Alam ya, lestarikan alam sekolah ya. Ini hanya contoh dari saya. Terus masukkan nama situs. Situsnya berarti nama kalian, ya. Nama kalian bisa dari nama situs, yaitu seperti kita bisa memberi nama saya, ya ini ya, seperti ini, memberi. Terus menambahkan logo. Nah, kalau logo yang belum kita buat, kita bisa memanfaatkan AI dengan menambahkan dengan logo yang kita inginkan, seperti menambahkan di Canva ya, karena kita bisa memanfaatkan Canva, kita bisa membuat logo dari Canva ini ya. Jadi ini logo-logo yang kita buat, kita bisa memilih dari mana saja yang akan kita buat. Contohnya di sini, buatkan logo seperti dengan cara Canva AI, kita bisa mengetikkan dengan prompt logo yang kita inginkan. Buatkan logo ya, buatkan logo untuk pelestarian lingkungan sekolah. Nah, ini Pak. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya banyak sekali ya, banyak sekali dari beberapa contoh yang akan kita buat, atau dengan AI, dengan teknologi. Kita tinggal milih salah satu di mana yang sesuai atau harapan kita. Nah, kita download dulu, kita pilih hasil yang kita inginkan, terus gunakan editor Canva. Nah, di sini
Kita bisa mulai dengan mendesainnya. Kalau kita ingin ganti gambar atau ganti warnanya sesuai yang kita edit, kita tambahkan edit. Kalau sudah menurut kalian sudah bagus, kita bisa lakukan dengan proses bagikan dulu. Karena nanti ada pilihan download. Ya, di sini adalah pilihan download. Terus kalian bisa download, ambil downloadannya, unduh. Nah, nanti hasil unduhannya nanti kita bisa masukkan di sini. Di sini ya, di tambahan logo. Sedangkan di tema berikutnya, kita bisa menambahkan tema atau teks dan sebagainya. Kita bisa menambahkan halaman berikutnya. Kita ikuti alurnya dari sini. Nah, berikutnya untuk melengkapi halaman berikutnya, sebelum kita melihat hasilnya, kita bisa mereview atau di-preview terlebih dahulu website yang kamu buat sebelum dipublikasikan. Dengan cara apa? Klik tombol publish di pojok kanan atas, lanjutkan, tentukan alamat ke web kamu, misalnya atas nama pemilik, lalu klik publish. Ya, kita lihat. Publish di mana? Di sini. Karena di sini kita sudah terjemahkan di bahasa Indonesia, maka ini hasilnya adalah menerbitkan atau bisa disebut publish. Nah, ini publish. Untuk terjemahannya biar sama, kita ganti dengan bahasa Inggris. Oke, ya. Ini seperti ini, publish. Publish adalah di pojok kanan atas. Nah, ini seperti ini. Kalau hasilnya ini, alamat webnya ini seperti ini, Mutahar, publish. Tapi ini kurang lengkap. Karena apa? Karena seharusnya kita bisa menambahkan apa? Judul yang sesuai. Judul yang sesuai itu apa? Seperti yang sudah kita harapkan di sini adalah judulnya adalah membuat misalnya situs, nama dan pemilik. Artinya kalau judulnya apa, kita nambahkan judulnya. Kita bisa menambahkan judulnya dan disertai nama kalian. Ya. Kalau karena ini nanti ada tugas kelompok yang sudah saya buat kemarin, yaitu harusnya sampai 8 kelompok, karena ini hanya sekitar berapa orang? Hanya sekitar sedikit ya, kita hanya selesaikan. Semoga nanti yang sosialisasi bisa selesai dan masuk ke sini, bisa melanjutkan pembelajaran hari ini. Ini nanti saya bagikan untuk project kalian. Saya buat jadi 3 kelompok. Kalian bisa berkelompok dengan menyelesaikan seperti tugas-tugas yang sudah kita buat nanti ya. Nah, projectnya kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Kita lihat dengan publikasi website dengan Google Sheet. Nah, publikasikan dengan menerbitkan situs dengan mudah. Maksudnya, setelah kita publish, kita bisa melihat hasil dari publikasinya itu. Hasilnya bagaimana? Sudah selesai atau belum? Atau kalau yang saya contohkan di sini, saya sudah pernah membuat, mungkin kalian bisa melihat. Nah, di sini kita lihat dengan cara kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya. Sebelum saya buat Google Sheet, saya sudah pernah membuat di sini contohnya pembuatan ini ya. Nih, seperti pembuatan ini. Pentingnya TIK, karena saya sudah pernah membuat ini, publikasikan seperti ini. Nah, ini, seperti ini hasilnya. Pentingnya TIK, manfaat TIK. Ini seperti yang sudah saya publikasikan. Ini contoh pembuatan untuk yang di informatika kemarin. Kita sudah pernah mempraktekkan ini juga, di kelas yang lain juga sudah pernah. Dan ini hanya mengulang materi yang sebenarnya sudah pernah dilaksanakan, ya. Ini materinya sedikit saja, kita hanya bisa memanfaatkan teknologi AI untuk bagaimana mencari referensi, menambahkan gambar dan sebagainya, tergantung dari kalian sendiri. Ya, bagaimana keaktifan kalian, bagaimana cara menambahkan logo, bagaimana menambahkan judul. Nah, itu tergantung dari bagaimana kesiapan kalian untuk membuat websitenya. Ini sangat mudah ya, sebenarnya tidak begitu rumit dan mudah untuk dipahami. Di sharing linknya di sini kalian bisa share. Link itu yang mana? Nah, ini link itu yang ini ya, yang disebut dengan link. Ini ya,
ini adalah link yang akan di-share adalah ini ya, situsnya. Situs apa yang akan kita share? Nah, ini sebenarnya ini tanpa edit. Ini sebenarnya karena saya masuk di bagian editor, ini adalah link yang untuk editor. Tapi setelah dipublish di sini, coba kita cek publish, view, kita lihat view. Nah, file yang paling lengkap itu adalah ini ya filenya. Jadi jika kalian share, ini cara share-nya itu dengan cara share ke YouTube, maaf, bukan YouTube, sebenarnya ke email kalian. Kalian bisa kirim email ke saya, nanti kalian disiapkan LKPD-nya di sini untuk membuat jawaban-jawaban yang akan saya sediakan. Nah, di share link di sini kalian bisa menuliskan link ini ya, ini situs google.com karena ini adalah akun saya, jadi ini adalah guru-smp-belajar.id, terus judulnya, judulnya, terus ini tampilan home-nya. Sudah ya? Sudah? Sekarang silakan kalian bisa melaksanakan tugas yang sudah saya berikan ini. Untuk kesimpulannya dan motivasi dari saya, mengaplikasikan pembelajaran membuat website dengan Google Sheet. Artinya, dalam perjalanan membuat website, kamu telah belajar langkah-langkah dari perencanaan hingga publikasi. Saya mendorong kalian untuk bisa mencoba membuat website sendiri untuk proyek sekolah sebagai tugas informatika. Ingat, eksplorasikan dengan lebih lanjut, seperti menambahkan formulir atau video dapat memperkaya pengalaman kalian di dunia digital. Nah, ini nanti saya bagikan LKPD. Nah, silakan dikerjakan dan bisa dipraktekkan dan semua. Ya, dibagikan. Walaupun sedikit, nanti kalian kerjakan dengan seksama. Ya, tolong dikerjakan dengan berkelompok. Kalian bisa membuat kelompok yang baru lagi atau sesuai keinginan kalian. Kalian bisa membuat kelompoknya. Ya, kalian bisa bergabung lagi. Bisa kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini karena hanya sedikit, beberapa orang, silakan dibuat. Ya, ini bisa bergabung, silakan. Bisa gabung di sini, atau dimanapun. Silakan. Yang satu boleh di sini, bergabung dari 1, 2, 3, boleh di sini 1, ya. Jadi 3 orang boleh. Terus yang mau 3 orang boleh, ya. 1, 2, 3, ya, silakan dikerjakan untuk tugas LKPD kalian, ya. Ya, silakan bisa bergabung dengan rekannya. Nanti setelah ini kalian bisa presentasi, ya. Ya. Setelah ini bisa presentasi untuk mempresentasikan hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Ayo, bisa? Bisa kan? Bola ini adalah kelompok 1. Ini juga bisa menjadi kelompok 2 atau bergabung. Mau yang perempuan juga boleh bergabung dengan perempuan. Silakan. Kalau yang laki-laki silakan bergabung dengan yang kelompok laki-laki boleh. Silakan. 3-3 aja nggak apa-apa. Silakan. Silakan bergabung. Ayo, silakan. Kalian pilih sendiri kelompoknya karena ini tergantung dari kalian sendiri. Jadi tugasnya adalah memasukkan Google, ya. Bagaimana cara memasukkannya akun kalian? Sudah tahu caranya? Saya ulangi lagi ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk memasukkan Google kalian? Di sini ya, posisinya di sini. Sudah ya? Kalau sudah masuk, silakan kalian bisa masuk ke Google Sheet dengan menambahkan menu baru atau tambahkan di sini ya, di Google Sheet. Google Sheet ini ya. Terus kita tambahkan menu baru di sini, pilih yang blank sheet ya. Ini. Nah, untuk materinya kalian bisa mencari di Pramba atau bisa dengan ini ya, dengan tema cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini bisa menjadikan tema, kalian bisa pakai ChatGPT atau apapun
atau Gemini ya, sebaiknya apapun yang bisa kalian cari, kalian bisa bekerja sama dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Ini jadinya kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang mana jadinya? Ini apa ini jadinya? 2 mana? 2. Ini 3. Nah, LKPD-nya satu-satu aja. Berarti ini ya. Silakan bergabung aja daripada nanti depan belakang. Jadi nanti kalian tempat duduknya bisa bekerja sama daripada cuma hanya depan belakang, kalian bisa bekerja sama dengan baik. Yang kelompok ini berarti yang keempat ya. Oke, silakan bisa dikerjakan. Semoga nanti teman kalian yang sedang sosialisasi juga bisa menyusul. Jadi nanti kelompok yang lain mengisi kekosongan yang belum ada. Ya, silakan. Bisa pakai komputer yang mudah aja. Ya, bagaimana? Ya, kertasnya satu aja nggak apa-apa. Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Ya, 1, 2, 3, 4. Jadinya cuma 4 ya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting nanti bisa. Koneksikan aja langsung dari HP, tidak usah bikin baru lagi, terlalu lama, nanti kalian terlalu lama. Bikin memasukkan akun, ya, masuk dengan Google Chrome, salah satu kalian aja, kalau memang mau bikin salah satu aja. Salah satu aja nggak apa-apa akunnya. Nanti kalian bekerja secara berkelompok. Jadi yang HP-nya untuk melihat hasil dari website kalian. Terus nanti kita tampilkan di depan ya hasilnya. Terus kalian representasikan sesuai pertanyaan yang ada di sini ya. Kalian jawab pertanyaan yang membuat kalian susah apa. Terus apa perbedaan antara halaman dan sub halaman pada Google Sheet. Dan jelaskan fungsi tombol insert pada editor Google Sheet. Nah, itu kalian bisa mencari bagaimana cara mencarinya. Nah, kalian selesaikan dulu pembuatannya di Google Sheet, yaitu dengan memasukkan alamat di Google, dengan masuk ke alamat Google Sheet, terus pilih seperti contoh yang sudah saya jelaskan di depan. Ya, ini tampilannya nanti saya ulang lagi biar kalian lebih jelas. Ini tampilannya seperti ini ya. Ini ya, nanti seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini menambahkan sini ya. Biar sama persis nih. Tampilannya your page title ya, artinya menambahkan judul. Bentar, belum tampil ternyata ya. Nih ya, nih ya. Nah, maaf, nih seperti ini ya. Mana ini?
Bentar. Tampilannya harusnya ini harusnya seperti ini. Sebentar. Belum tampil ya? Sudah belum? Belum ya? Sebentar kok. Belum tampil. Nah, belum tampil ya ternyata ya. Tampil. Nah. Ya ini ya contohnya tampilannya seperti ini ya di Google Sheet. Kalian bisa lihat ini nanti yang akan kita salin adalah linknya ini ya seperti ini. Maaf mungkin tadi tampilannya belum tampil ya proyektor di sini. Mungkin karena error dari laptop saya juga ya, mungkin dari kendala dari teknisi saya juga yang belum memahami banyak tentang penampilannya. Nah tadi mungkin kalian bingung, kok nggak tampil Pak? Tadi kalian tidak bilang. Mungkin kalian merasa kikuk atau istilahnya bingung bagaimana mau menyampaikannya. Nah ini untuk tampilan yang sudah web yang sudah jadi, contoh di sini, ini seperti ini situsnya. Pentingnya TIK, kalian juga bisa membuat judulnya seperti ini, dan manfaat TIK adalah judul yang utama, dan rank-rankannya isinya adalah di sini. Pentingnya TIK apa saja, berapa banyak orang yang memanfaatkan TIK. Nah ini ada rank-rankan seperti ini. Kalian bisa memanfaatkan AI ya. Artinya kalian tidak harus mengetik sendiri. Kalian bisa mencari informasi, sumber informasi dari mana saja. Jadi kalian bisa searching di Google, kalian bisa mencari referensinya dari mana. Nah, untuk cara mengedit dan sebagainya di sini ya. Di sini kalian bisa menambahkan judulnya
seperti ini ya, pentingnya TIK. Ya, judulnya di sini karena kalian adalah untuk membuat apa? Google apa? Untuk membuat apa? Bagaimana menjaga lingkungan sekolah ya. Bagaimana menjaga lingkungan sekolah, di sini kalian juga bisa menulis judulnya menjaga lingkungan sekolah. Ya, menjaga lingkungan sekolah. Terus enter name juga disamakan. Bisa ya, kita bisa disamakan menjaga lingkungan sekolah di sini. Ya, sama. Di sini ya, di sini sama menjaga lingkungan sekolah. Terus yang judul utama, kita bisa mengganti apa saja dengan sesuai yang kita inginkan. Ini ya, menjaga lingkungan sekolah juga sama, tapi dengan posisi yang lebih besar. Artinya caps lock ya, hurufnya itu besar ya. Gini, menjaga lingkungan sekolah. Nah, bagaimana? Nah, ini seperti ini ya. Terus untuk yang logo, kita bisa memanfaatkan menambahkan logo. Tadi kita di sini ya. Di sini adalah add logo. Artinya kalian bisa menambahkan logo dengan memanfaatkan apa? Ini Canva AI. Ini ya, Canva AI kita bisa memanfaatkan Canva dengan membuat logo. Ini seperti ini. Saya sudah membuatnya seperti ini. Atau dari awal kalian bisa ketikkan Canva gini ya, canva.com, terus nah pilih yang Canva AI ini ya, kita menambahkan di sini. Terus kalian masukkan promptnya itu apa? Nah, prompt yang akan diminta yaitu adalah apa? Logo dari apa? Website yang kalian inginkan. Contohnya, buatkan logo pelestarian lingkungan. Nih, coba seperti ini. Promptnya singkat aja, tapi jelas maksud dari tujuan kalian membuat logo. Di sini ya, jelaskan ide dari logo. Nih ya, kita tunggu waktunya berapa lama untuk membuat logo di Canva AI ini. Nah, ini kita sudah siap. Nah, ini salah satunya. Nah, ini ya, kita sudah muncul. Nah, untuk logo-logonya kita bisa melihat bagaimana hasil dari Canva AI membuatkannya. Ya, ini ya, seperti ini ya. Nah, kalau saya ini tadi sudah memilih yang seperti ini, kita bisa edit, ya, edit kita bisa menambahkan atau mengurangi, atau kita menambahkan yang sesuai yang kita inginkan, atau kita tambahkan teks dan sebagainya. Nah, di sini kalau sekiranya kalian sudah cukup, kalian bisa download dengan cara membagikan dulu. Di sini posisinya kita bagikan dulu, terus pilih yang paling bawah. Di sini ya, posisinya adalah unduh. Dengan cara mengunduh. Nah, di sini unduh dengan gratis dengan saran 500 megapiksel. 500 kali 500 megapiksel, terus kita unduh, kita tunggu hasilnya. Di sini kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ya, Eco School. Ya, ini contoh dari logo saya yang sudah saya download. Nah, kita kembali ke membuat ini, memasukkan logonya. Nah, di sini ya, di mana? Di add logo. Add logo di mana? Kita menyimpannya di mana? Nah, kita bisa select atau upload YouTube-nya, atau maaf, dari gambarnya. Upload dari mana? Dari downloadan. Ya, kita di sini ya. Kita lihat di downloadan. Di sini logo for school infinity, atau kita bisa memberi nama sesuai yang kita inginkan. Nah, kita ganti dulu. Kita bisa rename, atau nanti kita rename aja nanti setelah ya kita pakai. Kita buka open. Nah, baru setelah ini ada pilih upload ya di sini ya, dan disesuaikan. Kalau sudah, kita bisa close. Nanti logonya akan tampil di sini di pojokan kiri atas ya. Ini tidak perlu lagi tambahkan add lagi, dan kita tidak perlu menambahkan
tambahan logo lagi ya. Terus kita bisa menambahkan tulisan. Kita menambahkan tulisan di sini. Kalau kalian dari SMP berarti kita nambahkan logo pelestarian lingkungan. Nah, ini ya, seperti ini sudah. Nah, selanjutnya tinggal kita menambahkan image gambar yang lain atau bisa upload dari mana saja. Kita sebelumnya bisa mencari, bisa searching bagaimana pelestarian lingkungan di sekolah, ya. Kita bisa searching. Ini ya. Nah, ini pilih salah satu dari ini. Kalau saya ini coba ini. Ya, kita save. Nah, kita tambahkan di sini. Kita upload dengan cara ini ya, tadi saya downloadnya di sini. Ini ya, lestari lingkungan. Nah, ini backgroundnya akan jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa mengatur posisinya, dilebarkan atau ditengahkan atau dikurangi ukuran hurufnya. Ukuran hurufnya mungkin ini terlalu besar, kita bisa mengaturnya dengan mengurangi ukuran huruf. Ini ya, seperti ini. Nah, ini bisa dikurangi dengan cara kita memilih mau berapa ukurannya, bisa 24, bisa berapapun yang kita inginkan. Tebal tipisnya huruf atau model hurufnya juga kita bisa ganti lagi. Nih, 30. Nah, ini terlalu kecil. Untuk terlalu besar, nanti kita pikir ini sesuai atau belum. Nah, ini. Ya, ini saja. Segini aja sudah cukup. Menurut saya ini sudah cukup ya. Artinya, kalau ukurannya tidak terlalu besar, itu sudah bagus. Ini ya. Jadi jelas. Jadi gambar dan tulisannya yang dimaksud adalah jelas. Ini ya, menjaga lingkungan sekolah dengan menjaga lingkungan sekolah apa? Di sini kita bisa menambahkan di sini teks normalnya bagaimana? Normal teks untuk menambahkan kita bisa menambahkan dengan ChatGPT atau apapun ya. Kita bisa mencari dengan memanfaatkan AI seperti ini ChatGPT ya. Karena difasilitasi oleh AI, kita juga bisa membuat apapun dari ChatGPT, ya. Itu bisa dari Gemini, ya. Kita bisa menambahkan Gemini dari ini ya, Gemini AI, ya. Ini Gemini. Nah, ini ya. Kita mulai dari sini. Nah, ini kita masukkan prompt-nya dengan cara apa? Mengetikkan file apa yang akan kita minta. Apa yang kita minta? Nah, ini menjaga lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah yang baik? Nah, ini. Ya, kita coba prompt yang kita isikan tadi, hasilnya bagaimana? Bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah dengan baik? Nah, ini kita tunggu Gemini AI dari Gemini untuk mencari dari prompt yang sudah kita masukkan. Nah, ini ya.
Nah, ini ya. Ini ya kata-katanya. Nah, physical, hemat energi dan air. Nah ini sudah sesuai. Menurut saya ini sudah sesuai, tinggal ditambahkan beberapa saja, mungkin dari foto-foto, tambahkan dari bagaimana kalian pernah membuat video, kalian buat vlognya di mana, kalian bisa membuat dari YouTube atau mungkin link YouTube yang dimasukkan. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh bagaimana membuat di Google Sheet ya. Itu aja ya. Jadi dibuat seringkas mungkin. Artinya kalau memang itu memungkinkan, kalian bisa ya diselesaikan dengan mudah. Selesaikan dengan mudah, terus nanti kita bisa langsung presentasi ya. Sudah ya? Sudah bisa? Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Ya. Silakan dilanjutkan sesuai dengan permintaan saya tadi, yaitu membuat Google Sheet berkelompok dan diselesaikan dengan secepat mungkin atau semaksimal mungkin ya, sebisa kalian. Tapi tolong yang sudah saya bagikan tadi, lembar kerja peserta didik diisi dengan lengkap. Ada tugasnya yaitu menjawab pertanyaan apa perbedaan antara halaman dan sub halaman pada Google Sheet. Yang kedua adalah jelaskan fungsi dari tombol insert pada editor Google Sheet. Terus yang C, sebutkan 3 elemen yang dapat ditambahkan ke halaman web. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan dari pembuatan di Google Sheet kalian. Nah, itu kalian isikan sesuai yang sudah kalian buat. Terus kalian checklist. Ini ada checklistnya untuk yang checklist pembuatan websitenya. Kalian bisa memberi judul, sudah atau belum? Sudah. Terus mengatur headernya, kalian atur sendiri. Dan membuat 4 halaman, itu wajib ya. Artinya kalian bisa membuat 4 halaman wajib, menambahkan gambar, menambahkan teks, mengatur tema, preview webnya ya. Sudah? Kalau sudah, nanti kalian salin linknya dengan cara ini ya tadi ya. Sebelum dipublish, kalian lihat dulu di preview ya, di sini ya. Contohnya di sini ya. Untuk melihat sebelum dipublish, kalian bisa melihat atau mereview ini ya, seperti ini. Ini adalah alamat websitenya. Nah, alamat websitenya, tapi linknya adalah posisinya di sini, seperti hanya ini ya. Contoh saya, ini pentingnya TIK, linknya adalah yang ini. Jadi yang dituliskan di sini adalah URL-nya itu apa? Nah, situs google.com dalam garis miring apa? Kalau kalian memakai Belajar ID, kalian bisa menuliskan seperti ini. Kalau kalian memang memakai Google biasa, Google Chrome atau Google Mail ya, yang kalian pakai saat ini, nah itu tinggal memasukkan ini saja ya. Sebelum dipublish, kalian lihat di preview, kalian nanti bisa melihatnya di preview, letaknya di ini ya. Preview ada letaknya di sini. Bisa menggunakan HP atau laptop kalian. Nih ya. Nah, ini tampilannya bagaimana, sudah bagus atau belum? Ini bisa ditampilkan dengan bentuk HP, ini bisa ditampilkan dengan bentuk tablet, atau ini bisa ditampilkan dalam bentuk laptop atau komputer. Ini ya. Sebelum kalian lihat untuk dipublikasikan hasilnya atau sudah bagus apa belum, nah itu kalian cek lagi di sini ya, di posisi plat hijau atau preview. Nih, preview. Sebelum kalian publish, kalian bisa lihat di sini ada menu preview di tengah-tengah, ya. Terus baru kalian publish kalau hasilnya sudah benar-benar memuaskan. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Ya, ada kesulitan? Ya. Save image as atau apa? Jangan di play aja. Jangan di close semua. Jangan terlalu buru-buru, nggak apa-apa. Santai aja. Yang mana? Terus, nah, tinggal klik tambah lagi. Nah, yang mana yang mau diambil? Nah, diklik kanan. Klik kanan, simpan gambar itu adalah save image as.
ya save image as dengan ya diberi nama sesuai apa yang kalian inginkan. Pelestarian aja gitu nggak apa-apa. Ya, lingkungan gitu. Nah, boleh pakai sekolah nggak apa-apa. Gambar-gambar sekolah dari kalau kalian di SMP Negeri 30, berarti kalian bisa menambahkan di lingkungan tersebut ya. Kalian bisa menambahkan suasana lingkungannya, terus bisa menambahkan apa lagi sampai slide yang keempat. Artinya bagian-bagian yang pertama dari judul, halaman, terus isi dan sebagainya itu paling tidak sampai 4 ya, maksimal itu 4. Coba dibuatkan sampai 4 ya, 4 halaman ya. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin ya. Ya, ada kesulitan apa tidak? Nah, itu bagus. Kalau nanti sudah siap, nanti bisa presentasi maju satu-satu dan kalian menjelaskan yang sudah kalian jawab di LKPD tadi yang sudah saya bagikan. Kalian tinggal merepresentasikannya, bagaimana menjelaskan cara menjaga lingkungan di sekolah kalian. Kalian jabarkan aja ya. Terus kesulitannya apa dalam membuat website ini, mini website atau bisa disebut dengan web sederhana. Nah, itu kesulitannya apa? Terus kalian refleksikan bagaimana yang paling mudah bikin apa, terus bagaimana yang paling sulit, dan apa yang ingin kamu tambahkan ke web tersebut. Ya, itu tiga refleksi untuk kalian bisa jelaskan di depan. Ya, tambahkan tab berikutnya. Nah, kalian bisa mengambil dari foto-foto tersebut, ya bisa. Ya, kalau sudah kalian dibagikan dulu. Kalau sudah itu ada tombol bagikan di pojokan kanan. Nah, itu bagikan, terus pilih yang download. Ya, download. Nah, itu download berapa ukurannya. Nah, itu sudah sesuai. Tinggal unduh saja. Ya, unduh. Nanti otomatis akan tersimpan. Ada, lihat dulu. Modelnya bagaimana? Jangan diklik aja, diklik di mana tempatnya. Bentar, tunggu dulu. Ya, di folder sini mas, di folder ini biasanya di sini. Sini. Ini downloadan. Nah, di menu download sana atas download, ya, situ biasanya ada di situ. Klik 2 kali. Nah, itu WinRAR ternyata bentuknya. Kalau WinRAR kalian bisa diekstrak dulu dengan klik kanan pada mouse. Ya, extract here. Here tulisannya. Extract here. Liri. Nah, itu ada gambarnya 4 hasilnya. 4 atau 3. 1, 2, 3 itu yang paling bawah. Tinggal pilih dulu. Diklik 2 kali. Nah, itu yang mana yang mau dipilih. Nah, kalau yang sudah sesuai keinginan kalian, nah itu kalau sudah tidak di close, terus nanti masuk lagi ke pengaturan Google Sheet-nya yang tadi, Google Sheet, masukkan logonya, terus judulnya jangan lupa,
Itu tempatmu belum ada judulnya itu, situs tanpa judul itu belum ada keterangan. Artinya yang paling atas itu ada, masih ada lagi. Itu yang ada tulisan situs tanpa judul. Atasnya lagi. Nih ya itu. Nah itu baru dijuduli, dikasih judul apa yang akan kamu buat atau judulnya dari kelompok berapa atau mungkin yang ringkas saja. Cara menjaga lingkungan sekolah. Nah itu sama. Nanti otomatis sama. Lingkungan sekolah, Mas. Lingkungan. Yuk, bisa sama. Bisa sama dengan grupnya. Bagaimana lagi? Ya, boleh, bisa. Nanti catatannya ketik di sini, tik ya di sini. Artinya kamu materinya lihat dulu, kamu bisa bantuan dengan cara ChatGPT di sini menambahkan dengan ChatGPT atau Gemini, terserah kalian. Mau memakai Gemini atau memakai ChatGPT, yang intinya bantuan dari AI kalian bisa memanfaatkan dari Gemini, ya bisa ChatGPT apa tuliskan promptnya dulu ya, tuliskan promptnya dulu. Nah, setelah itu baru kalian memasukkan apa yang sudah kalian buat. Nah itu promptnya terlebih dahulu mas, itu udah bikin promptnya. Nah di promptnya itu ada pakai Gemini atau untuk menambahkan gambar-gambarnya, sampul, menambahkan sampul dan sebagainya. Nah itu di situ, di paling bawah pojokan kiri. Nah itu foto itu adalah kalian menambahkan upload. Sebelumnya kalian download dulu, kalau memang belum ada kalian download dulu, kalian cari itu cancel dulu, di cancel dulu kalau bisa sana ditambahkan sebelah kanan. Nah itu ditambahkan gambar apa yang mau kalian upload. Nah itu dicari dulu, tambahkan dulu apa seperti saya sudah saya contohkan di depan sana. Kira-kira bisa selesai apa tidak? Kalau memang tidak bisa selesai, nanti saya akhiri pembelajaran sesuai jadwal pelajaran hari ini. Ya, waktunya kita harus selesai karena memang pembelajaran harus kita selesaikan. Saya berharap yang penting LKPD-nya bisa diisi ya, diselesaikan. Terus disalin aja semua kata-kata yang tadi ada di Gemini, tambahkan kalian teksnya ya. Ini ya. Ini di sini teksnya, tambahkan teks di sini ya. Saya contohkan di sini tadi Gemini. Ini ya. Bagaimana menyelesaikan Gemini? Ini ya. Berikut adalah beberapa cara efektif. Nih ya dari sini. Nah ini ya, menjaga lingkungan sekolah. Ini dari mulai dari sini dengan nyaman. Kita bisa mengkopinya sampai ke bawah, sampai benar-benar yang terakhir. Nah ini dengan Ctrl C, Ctrl C, terus kita masukkan ini di sini. Ya ini kata-katanya yang dari Gemini AI ini akan kita generate, kita hasilkan ini seperti ini. Nah setiap halaman kita bisa menambahkan temanya di sini ya, tema select color atau image, upload dari image. Kalian bisa upload lagi dari gambar-gambar yang sudah ada atau kalian bisa mencarinya lagi ya dengan cara apa? Nah ini dengan mencari ini ya apa saja yang tema yang akan kalian buat seperti ini ya,
simpan gambar sebagai atau save image as. Nah, ini ya. Ini ya. Upload lagi. Ini lingkungan. Nah, ini mungkin gambarnya terlalu gelap. Nah, atau mungkin karena hasilnya terlalu besar, atau bisa kita hapus dengan cara delete, klik kanan, atau ini langsung hapus dari sini ya. Dari sini juga bisa delete selection ini ya. Nah, ini kalau sudah kita ulang lagi atau dari sini. Nah, ini ya, kita tambahkan footernya, menambahkan kata-katanya. Ini tadi yang harusnya ini, kata-kata ini ya, harusnya ini agar tulisannya bisa dirubah, atau mungkin kita membuat gaya yang mudah aja, gaya yang nomor 2, temanya seperti ini, terus tambahkan tema, tambahkan warna, gaya nomor 3 nih, seperti ini juga bisa ya. Jadi lembar satu ini mengartikan dari hasil dari tangkapan layar atau kalian yang sudah tersedia nih seperti ini ya. Kita bisa buat tebal untuk versinya lato ini seperti ini, terus tebal hurufnya berapa, 24. Ini juga bisa seperti ini, bisa juga disesuaikan 18 juga bisa. Nih sudah. Nah, apalagi keterangan yang belum ada, kita tambahkan prompt di Gemini untuk menambahkan atau memberi prompt. Kita di sini kita mencari apa idenya berikutnya, sekolahan apa saja yang kira-kira kurang. Di sini belum ada menambahkan ini ya, apalagi halaman berikutnya dan sebagainya. Dibuat oleh siapa? Kalian kelompok ya, karena kalian kelompok bisa dibuat oleh kelompok berapa ya, terus kelas berapa, anggotanya siapa saja, kalian bisa tuliskan di paling bawah atau di footer ya. Kalau saya hanya satu, berarti saya dibuat oleh saya sendiri, yaitu gini ya paling bawah. Nah, ini untuk mengedit teks tambahan atau bisa menghapusnya kalau memang tidak diperlukan. Nah, ini sebelum kita publish, kita tetap harus pratinjau atau preview dulu hasilnya. Bagaimana hasilnya? Nah, ini sudah bagus menurut saya. Ini ya, seperti ini. Ya. Baru kalau menurut kalian sudah bagus, baru kalian bisa publish atau menerbitkan.
Ini ya, publis. Ini ya, menjaga lingkungan sekolah. Kita bisa publis. Nah, view-nya bagaimana? Ini view-nya, hasilnya. Nah, ini ya, menjaga lingkungan sekolah. Kalau 2 kali bisa tampil seperti ini. Kalau 2 kali mau publis, biasanya karena sudah pernah dan akhirnya jadi 2 seperti ini. Coba kita cari searching dengan seperti ini, menjaga lingkungan sekolah. Nanti di Google berikutnya, di halaman yang lain, dengan seperti ini, kita bisa cari alamat itunya yang sudah web kita buat, sama enggak hasilnya. Coba ini sudah tahu. Nih ya, coba kita menjaga lingkungan sekolah. Nah, kalau hanya judulnya, mungkin kita belum langsung ketemu ya. Harusnya menambahkan link ya di sini. Karena linknya adalah ini, jadi kita bisa copy paste, terus masukkannya di sini. Nah, baru kita enter. Nah, baru seperti ini. Kita akan ketemu yang Google Sheet. Lengkapnya sebenarnya di sini belum lengkap. Artinya di sini kalau yang sudah saya contohkan tadi yang di akunnya ini harusnya bukan ini ya, bukan yang cuma judulnya aja ya. Artinya link yang di sini, tautkan yang linknya di sini. Nah, salin tautan link di sini, kita bisa salin dengan memasukkannya ini di sini. Ini ya. Nah, ini seperti ini. Salin bentar. Ada error. Ternyata ada kesalahan mungkin. Nah, habisnya sudah.
Masih error, coba gitu. Ada pertanyaan? Kira-kira masih ada kesalahan apa yang belum bisa diselesaikan? Kira-kira apa lagi masalahnya? Ada masalah? Copy, mengcopy, ya. Kopinya dari atas, diblok dulu dari materi yang, nah materinya, terus ke bawah, sampai bawah, mas. Kalau nggak bisa pakai shift dan tombol ke bawah, ya. Tombol bawah, mas. Tombol bawah ini, shift dan ini ya. Terus, nah kalau ini kan sudah bukan materi, berarti sampai sini. Mana? Bentar. Coba scroll lagi, coba nih. Pakai ini. Nah, itu. Udah, sampai situ pakai keyboard CTRL-C. CTRL-C. Kenapa? Duduk aja, enggak usah begitu. Saya ke situ. CTRL-C, terus kembali ke menu yang tadi. Slide yang tadi. Nah, masukkan ketikan pengeditan teks di situ, yang paling atas. Yang atas. Nah, yang atas terus CTRL-V. V. Ya, langsung jadi ya. Nah, itu tinggal kamu tambahkan temanya lagi, tema-tema yang di samping kanan. Coba di samping kanan. Nah, ini tema, ini ada tema. Ini tema ya. Nah, tema di gaya yang ketiga, kedua boleh. Klik aja, klik salah satu. Ya. Kalau belum muncul, tambahkan upload foto, bisa. Atau tambahkan lagi, tema lagi. Coba ganti gaya yang foto atau gaya yang ketiga aja nggak apa-apa. Nah, ketiga berarti hasilnya seperti itu, seperti tadi birunya ya. Sudah jelas ya. Nah, sudah, kalau sudah kalian langsung di preview dan bisa lihat hasilnya. Coba dilihat dulu ya, kerjasama mas ya. Kita tinggal berapa menit lagi ya. Sudah ya, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini karena kalian memang sudah belum selesai semua, walaupun LKPD-nya sudah terisi. Pembelajaran hari ini kita selesaikan ya dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.